Ya mau gimana lagi ya, Snapdragon Elite tapi masuk sulit ya. Ya, aduh. Kalau di Indonesia ini 4G jadi G. Iya, 4 kali jadi ya. 4 kali. Jadi kayak Pengen dapat PS5, Xbox Series X, Switch OLED, dan ribuan hadiah lainnya cuman main game? Dapetin tiket Gamers to Gamers Festival sekarang juga lewat link yang ada di deskripsi. Ya, selamat datang di The Lazy Gadget News. Kali ini kita agak terlambat nih kayak news ini. Mungkin naiknya di Kamis atau Rabu kali ya. Semoga Rabu ya, Semoga Rabu, semoga editornya juga tidak lagi penuh. Mohon maaf nih Niko ya. Dan kita juga belum rilis video panjang karena lagi fokus ke video-video shorts, reels, dan di TikTok juga. Makanya di follow di Instagram kita The Lazy Gadgets. Nah, saya coba ngebedain tuh. Jadinya biar postingannya tidak sama semua, si Instagram itu cuma posting konten yang sama kayak shorts. Tapi di TikTok tidak ada news. Oke. Tidak ada berita yang postingan gitu. Kalau misalnya ada launching yang bisa kita reels berarti nggak ada. Bener-bener tips. Iya, bener-bener cuma tips dan snippets. Snippets nggak ada di Instagram, cuma ada di TikTok doang. Okay. Biar agak beda lah orang, jadi kalau nge-follow lumayan variatif lah. Jadi nggak seragam banget. Iya, gitu ya. gitu. Tapi di YouTube semuanya ada. Jadi ada postingan, ada juga shorts. Tapi nggak ada snippet. Jadi kamu lihat lengkap di YouTube. Betul. Masa ya. Snippet lah, itu mah lihat panjang. Iya, lihat panjangnya aja harusnya. Dan tolong diklik lah ini ya. Apa Ciolin ngomongin Ciolin dong, biar pada nurut Ciolin. Kalian kenapa sih Ciolin mulu bingung deh. Suruh klik ini Ciolin view produk, terus beli lewat link situ Ciolin. Tolong ya guys ya, dibantu kaminya. Kan banyak katanya mau menafkahi saya. Bener, ya. Jadi tolong dibantu diklik. Bener, caranya begitu. Karena kalau dari AdSense sebetulnya tidak berasa, ya kan? Terus kita cuma 1.000, 2.000, 3.000, kemarin paling banyak 8.000, ya kan? Iya, itu juga karena ada detektif Aldo. Bukan yang news kita yang News Lanapas. Kemarin Lanapas. Oh iya. Itu kalau nggak ada itu juga nggak ketolong kan? Mesti ada kasus dulu baru kita ada 8.000. Iya, jangan dong. Ya begitulah, jadi tolong diklik aja view produk di bawah sini ya, di kiri bawah sini harusnya ada. Ya, kita masuk ke berita pertama. Ngomong-ngomong itu ya, kemarin kita syuting movie lucu banget dah. Jadi biar ada produk, biar kita bisa taruh link produk, jadi kita selipin gitu di lagi ngomong. Nah, ngomong-ngomong suara nih, gue kebetulan punya headset, jadi biar bisa masuk produk gitu. Begitu juga harus begitu ya. Ngomong-ngomong mouse nih guys, mouse jadi ada agak mouse. Maksa ya. Agak maksa ya. Tiba-tiba langsung mouse gitu. Iya, bener juga ya. Ya, kita langsung masuk ke news pertama aja nih. Semua hari ini kebanyakan newsnya itu adalah rilisan. Banyak banget, benar-benar banyak banget yang dirilis. Kayaknya udah mau akhir tahun. Ya, entah mau habisin budget atau apa. Bener. Banyak banget nih. Ini udah Q4 soalnya. Mereka pasti bakalan fokus buat ngebuang-buang anggaran. Dan buat mungkin naikin sales target penjualan juga ya kali ya. Jadi kayak banyak banget perangkatnya nggak cuma HP kok, ada tablet juga bahkan. Bener. Puyer juga ada kan, puyer. Sama apa ya? Pil sama pil. Masih sama betadin. Sama tetayocin. Udah kayak apotek. Jadi beritanya kali ini cuman rilis aja dan TKDN doang sih kebanyakan nih, karena sekarang lagi hot banget TKDN. Tapi kita akan bahas di akhir nanti. Kita akan bahas rilis-rilisan dulu nih. Yang pertama ada Honor Magic 7 Pro. Kameranya 200 megapiksel guys. Dengan telefoto 50. Ya, ini unggulin kamera sih si Honor ini ya. Ini modelnya sama sebenarnya kok. Modulnya belakangnya bulat lagi. Dengan ya. Oke. Dia desainnya ya kurang lebih overall sama lah ya. Ini kan HP mid. HP mid sih enggak mid mau ujung ke atas sih. Ini soalnya dia ada 2 series kan. Dia yang biasa sama yang Pro kok. Dan ini memang baru ada di Cina aja ya. Memang kan Honor kan selalu ngerilisnya memang asalnya dari sana, jadi memang mereka baru ada ketersediaannya di sana. Tapi dengan handphone segini kok ini udah jadi ini kan udah pakai Snapdragon 8 Elite. Iya. Baterainya juga udah gede ya, 5.800 sekian, fast charging 100 watt. Bahkan layarnya itu udah 5.000 nits buat mode HDR-nya. Tapi ini handphonenya masih harganya sekitar 10 sampai 12 juta something lah ya. Dan belum masuk Indonesia. Honor tuh terakhir kali masuk Indonesia tuh apa ya, seri? Udah nggak ada ya Indonesia ya? Udah nggak ada sih belakangan ini Honor kok. Karena Huawei juga sebetulnya agak struggling juga di Indonesia ya. Betul. Dia kalau Huawei kayaknya kalau di Indonesia lebih fokusnya ke wearables ya. Kemarin kan gencar banget ya watch-nya, GT5 dan segala macam. Tablet. Betul, tablet itu dia lebih bisa survive karena
tidak terlalu tidak terlalu memerlukan GMS kalau misalkan si Android itu kan. Maksudnya si tabletnya itu tidak terlalu rely on GMS banget. Tapi kalau handphone tuh kayaknya nggak bisa lepas dari GMS deh. Itu Berarti mungkin kendala di situ ya. Tapi ini untuk 12,5 juta yang spesifikasi kayak gini sih ya harusnya sih sudah memuaskan sekali ya. Tapi kan Yes, ini unggul banget soalnya. tapi kan ini kan belum resmi, tidak akan resmi Indonesia. Ini melalui banyak proses untuk masuk ke Indonesia. Dan kalau misalkan itu nanti TKDN ternyata ada kasus keberlanjutannya lagi, bakalan susah juga buat masukin ke Indonesia juga nih. Iya, benar. Jadi ini juga ntar lu deh, itu berita antaranya karena ada juga berita yang seru juga dari gue tahu infoin dari toko soalnya. Apa? Ya intinya banyak tengkulak-tengkulak yang lagi trek-trek lah. Lagi kayak anjir, gue udah stok banyak gitu-gitu udah pasti mulai. mereka yang terdampak kok sebenarnya. Masalah kayak gini ya. Iya, tapi ntar kita bahas belakangan aja. Berikutnya ini ada dari BBK Group. Ada OnePlus 13. Ini handphonenya kita akan bahas kebanyakan pakai chipsetnya baru dari Qualcomm ya. Snapdragon 8 Elite. Jadi karena ini handphonenya juga dirilisnya setelah si Qualcomm ngerilis chipset barunya, jadi ini akan banyak handphone yang mulai pakai ini, apalagi khususnya mulai dari kelas atas ya, karena memang Snapdragon 8 Elite ini tapi sayangnya OnePlus belum ada di Indonesia ya, lagi-lagi ya, belum bisa resmi ya. Sempat ada, cuman tutup kan. Tapi semenjak dia join BBK, katanya ada isu dia akan masuk. Balik Karena lagi, sempat ada juga ya. OnePlus Indonesia kan. Tapi ternyata tidak jadi. Tapi kendalanya juga sama di TKDN juga sebetulnya. Ya mau gimana lagi ya. Snapdragon Elite tapi masuk sulit ya. Ya aduh, bagus banget nih guys, tolong dipotong jadi. Cuak kan juaknya. Snapdragon Elite masuk Indonesia sulit. Cuak. Ada gitu kan jogetannya. Karena OnePlus bisa dibilang handphone yang cukup menarik ya. Maksudnya brand yang cukup menarik dengan beberapa variasi handphonenya yang pada saat itu sebelum join BBK Group sebetulnya dia itu sempat terkenal dengan stok Android-nya itu yang kita suka banget lah, mirip-mirip sama Pixel gitu pemakaiannya. Tapi setelah join ke BBK, setelah dia sudah lepas dari Indonesia, udah nggak ada sudah tidak resmi Indonesia, lalu dia join BBK, kayaknya makin sekarang makin aneh. Itu gerakan promosinya juga mulai aneh. Gue ngeliatnya di TikTok juga agak selalu menjatuhkan handphone lain gitu. Jadi apa ya, brand image-nya udah gak kayak sebelumnya ya? Iya, jadi kayak branding strategi juga. Bahkan yang gue lihat itu adalah OnePlus USA. Kalau misalkan lihat TikTok OnePlus USA ya, itu mulai main banget sih dia punya promosi sih. Karena kayak dia ada bandingin Samsung. Lu kalau beli Samsung harga segini dapat ini. Beli ini dong OnePlus nih gitu kayak. Sebenarnya ya dalam strategi pemasaran itu ya yang aku pelajarin itu sebenarnya nggak boleh terlalu ingin banget ngebejeng nama kompetitor kok. Sebenarnya itu jadi kayak di mata konsumen tuh kurang bagus. Iya bener sih. Jadi kalau lu mau gini mungkin ya tipsnya ya soft selling dikit lah, jangan sampai yang kayak bener-bener ini banget gitu loh, kelihatan banget lu pengen ngebandingin. So itu kayaknya nggak sehat sih sebenarnya. Yang sehat ngapain tuh? Yang sehat tidur cukup, makan sayuran yang banyak. Jangan lupa minum air putih. Nah, kalau misalnya kita ngomong sehat, sebetulnya brand ini cukup sehat nih karena kayaknya tidak ada nyenggol kiri kanan ya. Itu adalah Poco. Oh yes. Poco tuh sehat banget kayaknya kelihatannya, apalagi kemarin baru ngerilis C75. Handphone murah 1 jutaan aja, 1 juta guys. lagi. Kembali kita mempunyai list gadget. Referensi handphone ya. Ya, handphone murah. Handphone 1 jutaan yang nggak nyampe 2 juta. Tapi mohon maaf kita kemarin tidak jadi hadir karena harusnya kita diundang. Yes, tapi kita nggak bisa datang. Mohon maaf, Poco. Saya lagi dapet kebetulan. Lagi hype ya. Gue lagi sakit, terus dia juga lagi nggak sempet ya. Ya, jadi nggak bisa datang ke sana. Tapi harusnya sih menarik sih. Tapi acaranya ternyata tidak di live stream ya. Karena kayaknya kalau handphone yang entry level tuh kayaknya memang tidak ada live streamingnya. Karena kan gue langsung nyari kan biar dapat berita yang up to date, kayak live streamingnya di mana sih, nggak enak juga nih nggak datang, gue mau nonton deh. Nggak ada. Nggak ada waktunya ya. Biasanya kalau nggak diem kita harus datang. Diem tuh maksudnya biasa kayak ya gitu. handphone. Nggak tiba-tiba ada aja di website gitu, kita mesti ngecek. Oh iya, kayak Vivo kemarin. Vivo Y series atau Y series ya kan, kita harus ngecek. Oh ini udah masuk Indonesia ternyata. Ya kayak kalau Apple MacBook Air lah ya. MacBook Air kemarin juga nggak di. Tapi ntar kita bahas juga. Tapi ada juga Apple yang kayak gitu. Itu. Mac Mini kemarin. Ada. Oh, ya. Ada. Ya begitulah. Lanjut kita ke handphonenya Sharp. Tapi sih pokoknya tadi nggak belum dibahas sih. G81 lagi ya. Kayak emang karena itu entry. Entry ya. Entry. Ini juga berikutnya ada si Sharp Aquos yang sebetulnya gue nggak ngerti sih sebetulnya apa sih ini. Kayak Koko bilang tadi sebelumnya sih, memang dia unggulnya memang ada namanya tuh ya di brand di asalnya, yaitu di Jepang. Di Indonesia kayaknya kurang terdengar. Kayaknya memang agak sedikit apa ya, persaingannya ketat ya, karena dia masuk Indonesia juga ngunggulinnya
handphone menurutku brandingannya kayak kurang kenalin kalau misalnya Sharp ini punya handphone kayaknya menurutku kurang deket ke konsumen sehingga dia tuh nggak terlalu dikenal gitu. Oh ya Sharp tuh punya handphone bukan biasa elektronik. Biasanya kulkas, kayak gitu TV ya, gitu-gitu. elektronik kan rumah-rumah apa elektronik barang-barang elektronik yang di rumah nggak pernah kayak gadget gitu smartphone gitu. Ini kan jadi kayak brandingannya karena kurang. Kayak menurutku karena padahal secara spesifikasi ini handphonenya tuh oke. Iya, dia jadi udah pakai sensor ukurannya 1,5 inch. Yes, 1,56 inch, resolusi 50 megapiksel dengan optik zoomnya tuh bisa 2,8 kali. Yes. Lumayan oke lah ya untuk kayak gini. Bahkan dia bisa zoom digital 20 kali. Ada shutternya juga kayak iPhone ya kalau misalkan. Dan modelnya sama kayak kamera Xiaomi waktu itu yang mirrorless tuh nggak kok dimiringin di sampingin gitu horizontal. Dia sekarang di Sharp yang versi kali ini tuh ada tombol shutternya mirip iPhone. Kayak gitu. Jadi kayak kalau lihat dari jauh ini kayak kamera sebenarnya. Tapi ya mungkin orang nggak dilihat sama Aquos tuh apa karena gue tuh Aquos tahu Aquos tuh udah lama, tapi dari dulu bahkan sebelum resmi di Indonesia ya. Dulu tuh sering banget banyak beberapa handphone yang cukup inovatif di Indonesia masuk merek Aquos itu. Kayak handphone yang full screen pertama yang belum ada yang udah nggak ada dagu tuh seingat gue tuh Aquos juga salah satunya yang pertama tuh. Tapi kayaknya orang tuh nggak tahu kalau itu tuh Sharp sebetulnya. Karena kan dia nggak tulis Sharp di bagian handphone itu, tulisnya cuma Aquos doang. Yes, orang jadi bingung ini merek handphone apa Aquos. Padahal Aquos kan serinya ya. Iya. Ini Danone keluarin handphone sekarang Danone. Kenapa jadi air minum? Kurang minum dia jadinya. Kan Aquos ya. Ya tapi semoga dengan dirilisnya ini dia bisa mencoba untuk memperlihatkan bahwa memang handphonenya layak untuk diperhitungkan lah. Karena spek ini banget sih worth it sih. Saya handphonenya speknya bagus-bagus sebenarnya cuman ya kadang karena nggak masuk sama pasar Indo aja jadi gitu. Next yang ada lagi Aiku. Ya balik ke Aiku lagi ya, kayak BB Group lagi. Ya kok. Tolong jangan Aiku Aimu ini jangan dibahas lagi. Enggak lah. Aku di sini mau nyanyi. Udah ancang-ancang nih aku lihat nih. Enggak. Masanya enggak itu mah jokes yang enggak ya aduh levelnya itu. Ada Aiku payung. Enggak nemu lihat. Aku payung sih, aku payung. Tapi dia udah rilis nih Aiku 13 yang kemarin gue sempat lihat produknya juga. Dia itu ada lampunya di belakang, ada LED di bagian kameranya itu. Ya dia ada baru. Desain yang kemarin kita leak di episode sebelumnya bener kan modelnya kayak gitu juga. Nah kali ini tambahan ada lampu LED-nya. Dia kayak mirip sebenarnya fungsinya kayak mirip Vivo kok. Cuman dia versi gedenya banget nih. Vivo itu kalau dulu yang seri sebelumnya itu dia cincinnya kecil di belakang kayak flash gitu doang. Kalau yang ini dia semodul-modul di bingkainya jadi lebih gede. Oh ya di bingkainya gitu. Bukan kameranya kan, di bingkai kameranya kan. Jadi lebih gede cincinnya aja dibanding si Vivo itu. Dan warnanya ada kombinasi ada banyak ya. Terus dia bisa kayak ada temponya beda-beda. Ada 12 kombinasi warna dan 72 efek cahaya. Dan kalau lagi main game menang game tertentu apa aku lupa nama gamenya, dia ada bisa keluar warna-warna gitu. Yang lihat siapa? Iya, juga bingung. Orang lain kan. Kan di belakang juga yang lihat kan, jadi bukan kita yang main yang kena Indonesia ya. Oh itu mungkin biar orang nggak bisa bohong. Jadi kalau bisa main game dia bilang dia menang atau dia kalah. Kalau menang beneran dari lampu belakangnya. Iya, mana lu katanya menang tuh lampu lu nggak nyala, bohong lu, gitu. Padahal tinggal dibalik sebenarnya. Ribet banget ya emang. Ya tapi harganya 8,8 juta dengan Snapdragon Elite juga. Yes, ini akan banyak ya handphone-handphone yang tadi udah dibilang. Lanjut lagi kok. Ini ada Redmi Note 14 Pro. Kita masuk ke Redmi dulu, apa ke Nokia dulu nih? Ada Nokia juga nih. Nokia ini sebenarnya feature phone sih. Sebenarnya yang juga nggak akan masuk Indo. Karena memang handphonenya kan ya feature phone mah terbatas ya. Feature phone tuh yang maksudnya yang apa sih? Yang nggak smart, yang nggak bisa akses internet itu loh. Yang dumb phone itu ya yang kemarin sempat naik. Iya, kurang lebih mirip kayak gitu. Fitur inti terbatas, nggak kayak smartphone pada umumnya. Memang itu juga untuk telepon dan SMS. Nah kali ini karena dia udah ngedukung, ini yang Nokia 1080 kan ya? Iya 110 nih. 110 ya, 110 4G. Jadi dia memang ya namanya 4G. Jadi dia udah ngedukung konektivitas 4G. Kalau telepon kualitasnya lebih HD. Sebenarnya ini nggak akan laku di Indonesia karena Indonesia mostly kan orang pasar Asia smartphone semuanya. Jadi mungkin ini lebih laku di pasar luar. Ini Europe yang emang yang kemarin itu sempat kita bahas. Orang-orang lebih concern untuk pakai ini demi kesehatan mental. Jadi ya ini kan lakunya di luar di Eropa, Amerika ya. Di Indonesia kayaknya nggak. Kalau di Indonesia ini 4G jadi Jadi 4 kali. Jadi kayak kok. Sudahi saja. Dia males gitu, handphone apa nih? Nggak ada internetnya. Gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin si handphone feature phone ini,
Ada juga yang coba ngeluarin produk pertamanya nih, itu adalah Tecno. Dia ngeluarin Tab. Megapad. Dia ngomongnya adalah Megapad ya. Megapad 10. Megapad 10. Kenapa nih penamaan Tecno ini selalu aneh-aneh sih? Ya, ini Kenapa unik ya? nih. Baterai jumbo guys, Megapad 7000 10. mAh. Bisa tahan 55 hari katanya kalau di mode standby. Kalau Kalau nggak dia apain mungkin? ya kalau gitu ngapain dibeli ya? Kalau gitu ngapain dibeli ya? Maksudnya Ngapain awet gitu dijual? untuk klaimnya itu loh guys. 8 Ngapain? jam muter video. Yang Lebih dia tapi masih pakai Helio G80. Jadi ngincernya pasti pasar-pasar yang masih di mungkin dia mau mencoba untuk mendobrak pasar Samsung yang A series kali ya. Yang maksudnya yang tablet A seriesnya ya. Karena kan sekarang tablet yang murah kayaknya cuman itu doang. Dan mungkin apalagi ya Untuk di yang range murah harga sejutaan iya ya kok. Sejutaan ya? Samsung Tab A9. Aku lupa cari harganya lagi. berapa dia? Coba cek nih. Harganya piro? 11.900. Oh, 11.900 rupiah. Sekitar 2,2. 2 jutaan something lah ya. Ini kayaknya kalau misalkan di tablet itu kayaknya nggak ada deh. Yang selain Samsung tuh di 2 jutaan. Poco aja kalau kita ngomongin Poco itu dia di harga 4 jutaan. Oppo kemarin di harga 3 jutaan. Ya, belum ada yang harga Belum di ada bawah. yang harganya di bawah 1 3 sampai 2 juta ada gitu ya, 3 juta ya. Emang Kayaknya murah banget sih. emang mau coba untuk ngerebut pasar yang pengen punya tablet tapi yang di bawah-bawah gitu kelasnya. Pengen punya monitor gede, layar gede lah sorry. Pengen punya gadget layar gede gitu. Karena layarnya itu di sini dia itu sudah mana tadi? 10,10. Nah, ya. 10,10 inch. Jadi itu bisa dibilang Gede. itu bisa disandingkan dengan si iPad 10. Apa tadi ya? iPad 10. 10 inch. Ya, 10 insan ya. Nah ini kan 11 inch di bawahnya ini lagi berarti. Ya mungkin dia coba untuk ngegarap, dia mau coba untuk ngambil pasar yang memang pengen punya tablet tapi dengan harga yang terbatas tapi dia punya layar gede. Ya emang orang yang nggak punya budget banyak tapi pengen coba punya tablet kayak misalnya pengen nyari nonton apa kan kadang pengen layar yang experience lebih gede tapi kok TV kegedean tapi bisa Bener. dipengen dibawa tiduran bisa Bener. tablet kan opsinya. Nah Iya, mungkin juga buat anak-anaknya ya. buat anak-anak. Kalau yang Tab A9 ini kan dia memang ada kids edition ya kok kalau misalnya Samsung. Dia memang ada aksesorisnya, casing dan segala macam khusus buat anak-anak. Nah, ini sebelum kita masuk ke Xiaomi nih, kita ngomongin Redmi dulu nih ya. Redmi Note 14 14 Pro udah muncul di TKDN. Betul sekali. Jadi seperti biasa ya seri-seri dari Redmi Note itu memang sebetulnya pasti ditunggu sama orang banyak ya. Karena kan dia sudah terkenal punya spesifikasi yang tinggi tapi dengan harga yang pasti di bawah dari harga Xiaomi series gitu. Tapi spesifikasi bisa dibilang mirip-mirip. Karena gue sendiri pun juga salah satu pengguna Redmi Note dari zaman dulu banget, Redmi Note 2. 3, 4 gue pakai juga, 5 pakai juga bahkan. Ya Habis paling tahu orang sekitar yang paling banyak pakai produk Xiaomi Koko deh dulu dari awal dari aku sekolah. Jadi terakhir kali gue pakai Redmi itu Redmi Note 7. Itu pun sebagai secondary phone doang. Tapi maksudnya memang HP Redmi ini bisa dibilang salah satu produk yang memang bisa memanjakan mata kita, user experience kita dengan harga yang bisa dibilang miring gitu. Setengah harga daripada harga Xiaomi flagship seriesnya. Miring banget sampai kadang bingung ini spek kayak gini. Betul. Udah untung gak sih ini ya? Bacain ya. OLED 6,67 inch layarnya. Udah full HD. Refresh rate 120 Hz. Tingkat kecerahan 2100 nits. Udah pakai Gorilla Glass 6 artinya ya cukup tangguh ya bisa dibilang gitu ya. Kamera depan 16 megapiksel. Belakang ada 2 makro sama utama 50 megapiksel. Baterai udah 5110 mAh. Udah tahan air. Tahan air sih. Tahan cipratan air dan debu ya. Udah soalnya udah ada IP64. Terus kalau mau fingerprint juga ada di tombol dayanya, di powernya. Jadi kayaknya semuanya tuh lengkap ya di sini ya. Diborong semuanya ini. Harganya juga miring pasti kalau Redmi mah. Cuman seingat gue tuh dulu kalau misalkan kita coba buat pakai handphone seri Redmi, dia tuh biasanya ngemangkas-mangkas fitur-fitur yang memang kayaknya jarang dipakai sama orang banyak. Contohnya NFC. Oh iya. Tapi gue nggak tahu sih di sini ada atau nggak. Tapi gue inget banget zaman dulu tuh di saat semua handphone udah ada NFC, dia nggak ada NFC. Terus nggak ada wireless charging. Terus dia sensornya dikit kayak nggak ada gyro gitu. Jadi memang dia kayaknya mangkas-mangkas di sektor-sektor yang kayaknya orang tuh nggak butuh, orang banyak tuh nggak perlu gitu. Ya sekalian juga dia mangkas ibaratnya tetap nyari untung lah. Pasti ada fitur-fitur yang kayak gitu yang masih tetap eksklusif untuk mid dan flagship. Tapi gue nggak tahu ya maksudnya seri yang ini dia mangkas juga atau enggak. Tapi karena ini belum rilis resmi juga. Tapi gue yakin pasti ada sesuatu yang dipangkas-pangkas gitu. Contohnya kayak di 14 aja sama 14T pasti ada yang dipangkas. Iya itu pasti. Jadi emang dia mencoba untuk nge-cut cost-nya dari situ gitu. Dan iklan tentunya. Kalau misalkan kita pakai seri Xiaomi biasa masih
iklannya tidak seberapa banyak dibandingkan dengan si seri Redmi. Karena memang dia nyari keuntungannya dari sana gitu. Iya, iklan itu ya. Situ. Dan atau mungkin dia dapat keuntungan juga dari ini, dari aplikasi-aplikasi pinjol. Nggak tahu ya. Tidak tahu sih, tidak tahu apa-apa, cuman nanya itu bertanya ke Olin tidak bisa jawab, sudah tidak apa-apa. Karena kita berikutnya juga bahas keluaran dari Redmi, yaitu adalah Redmi maaf gas lagi. Redmi Watch 5. Redmi yes. Ya. Redmi Watch 5. Redmi Watch 5. Ada 2. Redmi Watch 5 Lite dan Active. Ya. Tapi ini unik. Biasa kalau Lite kan. Nah, ini aneh nih sebenarnya. Aktif sama Lite dari apa di sini? Kadang kalau Lite itu kan kita bisa ngehnya tuh yang lebih ringan ya spesifikasinya ya. Ini kebalik, Active yang lebih ringan ternyata. Ya karena Active juga biasanya dipakai buat seri-seri yang lebih ringan. Kalau misalnya yang Lite itu bisa lebih familiar untuk yang speknya dia lebih ringan dia daripada model sebelumnya. Tapi ini Active yang lebih ringan sih. Tapi emang Active tuh sering banget dipakai buat itu, istilah itu apa ya salah satu contohnya ya mungkin ya? Mungkin yang biasa kalau Active mungkin fokusnya lebih. Samsung dulu ada seri Active. Active itu S5 apa S6 gitu. Ada seri Active-nya. Ada itu juga dipangkas juga. Tapi dari segi hardware doang kalau Samsung. Kalau ini ada layarnya juga kok. Yang Lite itu AMOLED. Ini masih LCD. Oh, yang itu jadi masih ada kayak LCD. beberapa spek yang dipangkasin lah. Ada ukuran, soalnya ukuran juga ada, tapi keduanya udah bisa tahan air ya. Misalnya udah ada sertifikasi 5 ITM, jadi bisa dibawa air, misalnya mau berenang dan segala macam itu bisa dipakai. Jadi itu yang ngebedain, sama harga juga jadi beda ya. Karena kalau ini masih di Cina. Selisih 200.000 kalau misalkan di Cina. Nah, ya. ini masih di Cina ya, masih yang Lite biasa 700.000, yang ini 450 something. Tapi biasa mungkin masuknya di Indonesia cuma satu doang sih. Seingat gue sih waktu seri-seri sebelumnya sih cuma masuk satu doang. Gak banyak kalau misalnya Redmi Watch ya. Kayaknya dia orang lebih pilih band kayaknya sih untuk Xiaomi ya. Karena secara ini kayaknya lebih ringan ya. Orang lebih prefer lebih compact, lebih ini juga. Dan nggak trying to be Apple Watch banget gitu kalau band. Kalau misalkan watchnya Xiaomi itu berasa banget kayak dari bentuknya. Iya, kayak Apple Watch wannabe banget. Jadi kayak orang mungkin malas juga gitu. Kamu dibilang KW ya. Bener, karena di saat yang bersamaan juga sebetulnya sudah ada juga nih Xiaomi Smart Band 9 Pro. Ya, ini keunggulannya dia udah punya GPS buat lari kok. Jadi udah ada tracking map-nya. Iya, karena band itu biasanya nggak punya GPS ya, built-in ya. Ini tapi sudah ada di dalamnya ya. Betul. Jadi ini memang jadi salah satu keunggulan si Smart Band ini. Jadi buat kalian yang memang para runners ya, yang lagi hype banget runners. Nih, runners kan. Hello runners kan biasa gitu biasanya. Runners ini jadi kayak punya bisa nge-track gitu dia berapa ini dan segala macam. Di harganya pun di 800.000 something ya. Tapi masih di China sekali lagi di sini. Yes. Doain aja nih Indonesia sebenarnya bagus nih kok. Iya, harusnya sih nggak lama ya. Karena orang pasti kalau misalkan daripada cost 700.000 untuk Apple Watch wannabe, mendingan dia prefer untuk keluarin harga lebih mahal lagi tapi dapat sesuatu yang memang original gitu, kayak Xiaomi banget gitu. Karena gue sendiri juga pakai Xiaomi Band juga dari dulu emang proud aja gitu. Bisa dibilang karena produk dia itu si Band ini nggak ada di brand-brand lain kecuali Huawei, pada saat itu belum ada ya. Kayak gue tuh pakai berapa ya? Mi Band waktu itu. Mi Band 3, Mi Band 4, Mi Band 5, gue ikutin terus setiap kali diupdate gue juga langsung beli. Itu yang waktu itu warna doang nggak sih waktu itu Koko pakai? Iya, ya gitu-gitu aja selalu beli. Bahkan Philips juga sekarang masih ada yang seri 6 kalau nggak salah, pas seri 5 gitu. Jadi memang menurut gue orang lebih cenderung untuk beli band yang original gitu daripada orang beli Redmi yang quote-unquote wannabe smartwatch ya. Tapi nggak tahu ya, gue belum pegang barangnya juga. Xiaomi Watch maksudnya? Bukan Redmi, karena kalau Xiaomi itu ada yang bulat. Oh, modelnya ya. Jadi nggak berusaha untuk jadi Apple gitu. Jadi selain band tadi dia juga ngeluarin Watch S4 ya. Ini berbarengan. Ya pasti Watch ini lebih unggul lah ya. Dari segi spek juga dia udah AMOLED. Ukurannya tapi memang lebih kecil daripada yang band ya. 1,43 inch. Kecerahannya 2200 nits. Udah ada dua mode walkie talkie. Udah ada eSIM. Kompatibel juga sama Android sama iOS. Dan ini juga masih baru ada di Cina doang. Harganya sekitar 2 jutaan something ya kalau dikonversi ke rupiah. Kalau misalnya tuh Watch S4 tuh bentuknya bulat kan. Oh iya. Jadi memang ada originalitasnya gitu, berasa kayak ini tuh kayak bukan. Pokoknya kalau udah bulat kotak membulat tuh udah langsung Apple ya. Kayak gini. Ini orang-orang tuh kira ini Apple. Ya, kotak-kotak gitu ya. Bener. Orang juga kayak Philips juga kira ini kan tadinya adalah Apple ya. Ya, padahal bukan. Emang identik banget sih kalau udah bulat kotak yang ujung-ujungnya gitu pasti kirainnya tuh udah pasti si Apple Watch. Redmi Watch 5.
kotak kan. Oh iya. Kayak trying so hard to be Apple Watch gitu ya. Orang jadinya males sih. Tapi kita kesampingkan dulu lah si Apple Watch tadi karena ada yang lebih menarik lagi nih. Di China kemarin juga sempat dibahas juga ada 2 device unggulan dari Xiaomi, itu adalah Xiaomi Pad 7 sama Xiaomi 15. Ini menarik banget nih dua jenis ini karena gebrakannya itu menurut gua Xiaomi Pad ini adalah di Xiaomi Pad seri pertama yang rilis pada tahun berapa lah, gue lupa lah, tapi itu lumayan menjadi gebrakan besar karena tablet Xiaomi, tablet Android yang tidak nge-lag yang bisa menyaingi Apple pada saat itu. Bahkan ketika rilis yang kedua dia sudah kerjasama sama Nvidia kalau nggak salah. Belum ada Huawei juga ya? Iya, masih belum ada Huawei juga. Dan mulai ada gebrakan baru itu di Xiaomi Pad 5. Karena udah mulai bisa ada keyboardnya, sudah mulai ada pensilnya yang integrated gitu. Jadi ketika ada rilis ke-6 dan ke-7 ini gue juga jadi berasa excited juga karena akhirnya kayak kemarin gue bilang pasar tablet di di Indonesia di Android itu mulai bergerak lagi gitu loh. Selain Samsung jadi mulai ada Xiaomi, mulai ada Huawei, bahkan kemarin Oppo juga gak kalah menarik. Jadi kayak gue happy lah. Di 7 ini juga bahkan cukup menyenangkan juga karena kalau misalkan di yang 5 itu kekurangannya adalah dia tidak bisa dicolokin ke eksternal monitor. Jadi nggak bisa pakai jadiin benar ya? Yang 6S tuh bisa. Nah yang 7 tentunya pasti bisa nih. Tapi gue nggak tahu nih, belum masuk juga kan, belum ada review juga karena reviewnya masih walaupun sipit gini kita kagak ngerti. Iya, gue banana, gue nggak bisa bahasa begituan. Tapi yang menarik adalah dia itu sudah pakai refresh rate 144 di mana saingannya Apple itu masih 120 ya. Bahkan di Samsung ini juga, Samsung S8 ini masih 120 juga, tapi dia udah coba buat keluarin output 144. Itu menarik buat gua. Terus dia juga udah pakai Snapdragon. Kalau udah dimanjain sama refresh rate tuh kayaknya orang tuh udah biasa ke mata tuh udah dimanjain, udah pasti nggak mau ini ya. Bener, udah susah. Rasa bedanya gitu kalau udah turun. Ini 60 Hz ya. Dan gitu lah guys. Ini M1 loh, ini M1. Tapi 60 Hz. Buat apa tadi? Ya, lalu dia juga udah pakai Snapdragon 7 Gen 3. Ini yang base, tapi yang Pro-nya itu Snapdragon 8S. Ya, 8S Gen 3. Jadi ada 2 jenis ya, ada yang base model sama yang regular model gitu. Kok base sama regular? Base sama Pro. Ini. Ini base, ini Pro. Oh, iya. Pada tulisannya ya agak. Oh iya, maaf. Matanya agak ini. Jadi untuk yang Pro tuh udah pakai seri 8 Gen 3. Gen 3. Betul, baterainya udah 8850 mAh. Kalau ini beda watt ya, kalau yang base 45 watt, yang Pro udah fast charging 67 Itu juga yang menarik tuh, si Xiaomi ini selalu bisa ngasih kita, ngemanjin kita dengan kecepatan cas yang cepet. Itu emang gak ada lawannya sih, emang udah enak banget sih kok. Kayak kemarin pakai 12 tapi nih, Pro aja. gue mau coba bahas juga nih, sebetulnya ada kelebihan dan kekurangannya. Gak enaknya kita dengan iPad, dengan Samsung ini kita punya universal charger. Jadi kita bisa beli third party manapun masih bisa tuh, harusnya sama. Sedangkan dengan teknologi dari Xiaomi, dari Oppo, dari apa 67 watt, yang angkanya 3 ganjil gitu. Ketika kita pakai chargeran biasa itu jadi lambat banget. Oh iya. Iya, jadi berasa lambat banget. Minusnya itu. Jadi kita benar-benar harus bawa charger original dia gitu. Which is gede banget dan berat banget. Ya itu buat gua sih kelebihan dan kekurangan sih gitu. Jadi ini kekurangannya bisa jadi bilang blessing in disguise ya. Jadi kayak lu lemot nggak sih Xiaomi, tapi lu bisa pakai charger apapun gitu untuk dapetin kualitas maksimal dari device ini. Tapi kalau misalkan Xiaomi, oke kenceng tapi lu mesti bawa original terus, kayak capek jadi orangnya. Berat. Waktu itu aku kan belum lagi ada kemungkinan hilang kalau bawa kemana-mana. Iya benar. Kalau hilang lu gantinya mahal lagi. Kalau misalkan lu mau cari yang sama gitu wattnya. Benar. Jadi itu kekurangannya juga sih sebetulnya. Jadi ya tergantung pilihan kalian ya, mau ambil resiko yang mana konsekuensinya ya. Betul. Jadi selain itu juga Xiaomi 15? Ya, Xiaomi 15 juga rilis juga kemarin dan lumayan bukan menarik sih, gue pusing tepatnya ya. Karena satu, gue pas rilisan gue nonton kan, gue nggak ngerti nih apa artinya. Cuman di Xiaomi 15 Xiaomi 15 gue nggak tahu nih mana yang Pro, mana yang biasa, mana yang apa. Terus tiba-tiba jadi Koko screenshot ke saya tuh dengan posisi lihat gambar aja ya. Iya. Terus tiba-tiba begitu keluar gambar banyak banget. Anjir banyak banget. Apaan nih kenapa banyak begini? Ternyata ada tuh di base modelnya ada banyak varian warna. Dia tuh jadi dia tuh kali ini mencoba untuk mengambil semua pasar. Mencoba ya. Karena dia mencoba untuk mengambil pasar-pasar yang suka jenis material kulit, ada juga yang jenis materialnya yang biasa suka
dia ambil juga di situ dan memang variatif sekali. Ada yang stone juga bahkan di situ. Iya. Ada yang dan kali ini dia bahkan nggak rilis jenis titanium. Namanya adalah silver. Oh ya, silver edition. Silver edition. Dia nggak ngomong titanium kayaknya. Mungkin color hero-nya di Xiaomi yang flagshipnya itu. Ya, mungkin juga Ya, beberapa series ada petinggi yang Xiaomi datang ke Indonesia terus dia lihat di lampu merah ada Manusia silver. manusia silver. aja Ini jadi warna. bagus nih Xiaomi silver. Jadi dia bikin Xiaomi silver version. Tapi yang bikin gue bete adalah bahasa desainnya. Gue tuh benci sama 14T. Bahasa desainnya ya. Tiba-tiba dia bikin 15. Biasa desainnya gitu juga kameranya kayak 14T yang bukan yang biasa, bukan yang Pro, yang biasa ya. Kayaknya yang Pro deh, yang kayak 14T. Iya, yang kayak 14T Pro Yang Silver Pro. Edition karena lebih kelihatan kan modulnya. Yang biasanya malah ada framingannya lagi gitu, Lebih ada kelihatan- kacanya lebih lagi. kelihatan eksklusif ini. Bener, jadi kayak aduh kenapa harus begini sih? Lu bayangin aja ya Xiaomi 14T tapi warnanya silver ya, kayak gitulah kurang lebih lah Xiaomi 15 tuh. Kayak gitu kurang lebih. Mirip banget. Tapi yang baru di sini adalah sekali lagi dia pakai Snapdragon 8 Elite. Betul. Belum ada langkah-langkah Indonesia juga ya, kayaknya masih lama sekali karena kita baru rilis 14T. Terus apa lagi Lin? Layarnya udah makin tangguh karena udah pakai ini ya lapisan Xiaomi Dragon Crystal. Dan ini kemarin kan Koko sempat komen tuh, kok ini kecil banget sih nitsnya. Nah ini kan udah rilis resmi nih. Ini di 3200 nits. Kalau kemarin kan 2400 tuh si T. Iya. Nah ini 3200 nits. Dan harusnya ini lebih wow lagi ya, karena kita lihat P series aja udah klaim di outdoor aja udah se-wow itu ya. Apalagi yang 3200. Tapi 3200 itu tuh juga belum HBM seingat gua tuh. Ya jadi ada HBM kayak ada tuh- mode-mode tertentu Iya, sampai dia dia tuh bisa ada- maksimal 3200 nits ya. Lebih dari 3200 harusnya. Karena Xiaomi itu HBM-nya di 4000. Oh berarti yang ini tuh Iya, mode standar harusnya yang lebih bisa di atasnya ya? lagi. Tapi gua Oke, juga oke. belum tahu lah seberapa di sini. Dan kalau di versi yang Pro-nya, yang biasanya ini mulai dari 10 juta, yang Pro-nya itu udah 11,7 kalau dikonversiin ke Indonesia. Mulai harganya dari sekian segitu ya. Kalau harganya bisa masuk Indonesia segini murah sih enak juga ya. Yes. Gila lu dapat Xiaomi 15 series tapi dengan harga Dan 10 kemarin juta. kalau nggak salah sempat dicek yang 14 aja hasil fotonya udah oke banget ya Pak. Pagi ini pasti udah dapat peningkatan baru ya. Iya benar. Hampir dari 50 megapiksel, OLED 6,3 inch. Benar. Apalagi dengan Snapdragon 8 Elite juga pasti bisa ngasih processing image yang bagus banget sih harusnya ya. Tinggal tunggu update aja sih, biasanya kan kayak gitu kan update terus nanti sistemnya jadi biasanya lebih oke lagi ya, lebih tajam. Emang tinggal tunggu update terus ya. Seperti update dari Google Pixel juga nih. Google Pixel sudah diupdate akan menjadi ilegal di Indonesia. Karena TKDN kan. Keikut dia ya? Ikut ya ke Nih, bawah. Bro, kasihan ketarik sekali. dia. Kasihan sekali Google Pixel. Google Pixel kayak Gua nggak sayang, gua nggak salah apa-apa. Gua ngapain nyet? Kenapa gua kena? Tiba-tiba diblokir guys. Ya ini nggak sih? sebetulnya jadi berita yang menarik dan gua akan terus pantau beritanya dan akan terus diupdate di Ini Instagram kita TLG. benar-benar kawal terus. Iya harus dikawal banget. Hashtag kawal TKDN. Karena ini akan jadi domino efek ke banyak handphone gitu loh. Karena ini kan berawal dari iPhone 16 di ban, lalu orang-orang pada teriak kok iPhone doang, no Google Pixel juga ada mahal dan banyak yang pakai. Dengan harga segitu banyak orang juga kok rela keluarin duit buat beli handphone itu. Akhirnya di ban juga lah nih si Pixel ya kan. Tau gak sih meme yang Caimin, saya tidak tahu. Oh iya Saya juga tidak tahu. Kenapa saya tidak diberitahu? Saya tidak tahu menau. Iya, itu Google Pixel Saya juga right now. bertanya-tanya. Kenapa saya tidak diberitahu? Iya benar-benar. Iya jadi setelah Google Pixel harusnya banyak juga handphone yang terseret gitu loh di masalah TKDN ini. Gue yakin beberapa brand akan kena juga imbasnya. Tapi bukan brand yang rugi kalau hal ini karena kan brand belum seutuhnya untuk secara official tuh terjun di penjualan Indonesia. Tapi yang rugi itu adalah tengkulak ini nih. Yang dari Koko bilang yang gak akan Ya, bebas. jadi ceritanya ada, gue usah sebut namanya lah ya, ada teman gua nanya ke gua ada iPhone 16 nggak? Karena HP-nya sekarang iPhone 12 lagi rusak. Mau ganti. Tanyalah ke kokonya Philips, kan dia toko handphone kan. Ada nggak kok barang? Nggak ada nih, karena gua nggak berani katanya. Oke. Itu barangnya yang ilegal. Cuma gua ada kenalan, mau nggak kontaknya? Ya udah dia boleh, kasihan nih teman gua. Gua kontak lah. Terus dia buka harga nggak wajar lah. Nih kalau misalkan harga wajarnya ya adalah iPhone 6, seingat gue ya, gue lupa. Kalau Pro iPhone kan? 16 Pro 256. Itu kalau misalkan lu beli di 20 Singapura, lu bawa pulang ke Indonesia, lu bayar pajak legal resmi itu 24,5.
24 Nah, ya. dia jualnya 28. Ambil untung 4 juta. Tadinya bahkan dia open 30. 30. Dia open ke gue 30 juta. Udah kayak Dan versi yang berarti kalau misalkan dia berani open segitu, berarti logikanya memang pernah ada yang ngambil segitu menurut gue. Dan ada yang mau beli. ya, jadi buka harga setinggi itu, Iya. dia berani buka harga segitu. Akhirnya gue bilang enggak deh. Bisa turun lagi nggak? Bisa di 28,5 katanya gitu. Turunnya jauh banget kan. Tapi ya udahlah, gue bilang ya udah oke. Gue tanya orangnya dulu ya. Terus orangnya bilang bingung dia. Tapi gue cari-cari lagi kalau misalkan beli di Malaysia sendiri segala macam. Sayang lah mendingan lu beli iPhone 15s sekalian, 15 Pro gitu. Ya udah akhirnya dia jadinya beli iPhone 15 Pro. Dia nggak jadi beli dong ke orang ini. Soalnya chat gue lagi. Bro, 25 gimana? Ditawar 25 gimana? Soalnya Neng gimana? Neng nanya, 21 gimana bro? Terus kan kawan kan? Jadi dia setakut itu barangnya akan mati. Karena gue yakin dia tuh stok lumayan banyak. Jadi Makanya dia iya, dan mungkin dia udah dapat margin dari barang-barang sebelumnya. Jadi kayak udah gue cukup, penting gue ngekit aja lah gitu. Ini baru kasusnya 1 orang. Iya. Baru ketemu 1. Bener, pasti banyak lagi lah orang-orang di luar sana yang Karena kalau kita lihat di Tokped sebelumnya pasti Bener. Tokped tuh udah banyak banget. Bener. Dan sekarang kemarin dicari nggak ada. betul, karena sudah di-ban. Dan Bayangin. beberapa email juga ada, bukan email sih, gue dikasih beri ketahuan. Karena kan gue juga nge-like barang iPhone 16 di TikTok kan. Terus tiba-tiba gue dapat notifikasi bahwa barang yang gue like ini sudah tidak ada lagi. Oh iya. Yaitu adalah iPhone 16. Nah iya, bayangin itu berapa orang dan pihak yang impact sama masalah begini. Iya, dan gue yakin nantinya akan berkelanjutan lagi nih ke masalah-masalah handphone lainnya. Betul. Kayak misalnya Vivo X200 yang belum resmi di Indonesia tapi udah berkeliaran di sekeliling kita. Ada juga kayak Huawei yang Mate X3 kan juga sempat masuk kan Indonesia. Sempat ada yang pakai orang, aku lihat di TikTok apa Instagram, Twitter. ada juga di Instagram. Aku gitu. lihat video dia bikin reel, sebenarnya cuma buat pamer HP doang sih, pamer barang, tapi orang Indonesia, tapi udah ada. Oh itu Diarcom ya? Aduh, influencer deh aku lupa. Iya, Diarcom Iya, itu itu ya. ya. Dia ngipas pakai itu kan. Enggak, ini dia pura-pura foto, tapi dia saling mamer gear foto makanan. Iya sih, masih Zoe kan. Iya, betul, itu Diarcom si Diarcom itu. Iya, Om jadi Diarcom. kayak berarti kan udah masuk gitu, selain dia salah satu contoh aja gitu kan. Tapi emang Diarcom sih emang terkenal selalu nyobain barang-barang flagship di luar sebelum masuk Indonesia memang. Oh iya sih. Dia memang salah satu YouTuber juga. Tapi maksudku orang-orang yang memang punya budget lebih Anda juga tidak tahu pasti akan- Diarcom, Anda kelewatan juga ya. Gawat juga nih. Om, maafin ya. Tapi nggak mungkin Om Diarcom juga nonton sih. Ya, jadi menarik banget lah, kita tunggu ini kelanjutannya. Karena harusnya Apple akan berinvestasi lah harusnya. Menilai dan menimbang market kita cukup besar, cukup menarik buat dia. Harusnya dia ya harus nurut lah sama pemerintah kita ya. Tapi tolong Apple lah ya, janji. Iya, karena dia kemarin di rapat, kemarin apa tadi kayaknya rapat di DPR Komisi 6 juga udah sempat dibahas juga, ada minta tolong sama Pak Erick Thohir juga. Rame ini emang isunya tuh seluas itu seluas guys. itu, betul. Nggak cuman ekonomi doang, ini sampai politik juga nih kayaknya. Bener. Rame banget, masif itu. Perkara iPhone 16 ya. Betul. Karena ini kan udah ngomongin bisnis, udah ngomongin antar hubungan yang ya ribet lah, panjang lah. Jadi akan Ini emang pemerintah kita nggak kasihan sama Ani yang udah beli iPhone 16 ya, masa harus ilegal sih? Kasihan nih Ani. Udah lancip loh dagunya padahal. Hidungnya juga udah lancip loh. Masa nggak pakai iPhone 16? Yang bener aja dong pemerintah. Ini udah gatel mau flex ya. Tolong ya pemerintah ya. Karena ada banyak juga di device Apple yang harusnya masuk juga nih. Jangan sampai ntar harusnya masuk jadi nggak masuk. Seperti M4 juga nih. Oh iya. M4 kemarin Apple sempat ngerilis 3 hari beberapa, berturut-turut itu ya? 3 hari berturut-turut, satu hari satu device. Dia ngerilis banyak device yang varian M4, dan yang cukup mencengangkan adalah akhirnya matanya terbuka dan sadar bahwa RAM 8GB itu kecil. Betul, akhirnya semua di-upgrade. Akhirnya, jadi base model yang akan lo beli di M4 series nanti itu akan semua basicnya di 16GB. Bahkan nggak cuma di M4 juga, dia juga ngerilis MacBook Air dan MacBook Air seri M2 dan M3. Base model itu adalah di 16GB, walaupun internalnya masih 256. Tapi itu membantu. Betul. Jadi ada varian yang. Jadi Apple itu ngerilis beberapa device, gua akan sebutin. Yang pertama ada di iMac. Dia ngerilis iMac varian 16GB basicnya dan 256 di internal storage-nya basicnya.
Lalu dia ngerilis Mac Mini, sama juga 16256 untuk base-nya. Bodinya jadi lebih ringkas Betul. lagi, dipangkas sama dia. Untuk iMac itu nggak ada bedanya sama yang M1, tapi untuk yang Mac Mini ini itu bedanya luar biasa jauh. Dia ngemangkas beberapa desainnya, Ya, dan dia nambahin 2 port lagi Oke. di bagian depan dari si Mac Mini-nya. Harganya menggiurkan banget ya. Bener, harganya sangat menggiurkan. Tapi ntar dulu harganya kita bahasnya karena masih ada juga M4 series MacBook-nya. Ada MacBook yang Yang seri versi biasa. Pro tapi Pro biasa, Pro bukan M4, Pro M4 Pro. Iya, ada seri M4, MacBook Pro M4, MacBook Pro M4 Pro, MacBook Pro M4 Max. Betul. Ada 3 jenis ini. 3 jenis chipset. Ya, ini harganya tadi Alin bilang betul menggiurkan sekali sebetulnya ya. Yang Mac Mini ya. Betul, Mac Mini di base modelnya itu kita tuh kalau misalkan di konversikan ke rupiah, kalau kita beli di Singapura atau beli di Malaysia itu bisa kena harga 10 juta something. Ini menggiurkan sekali buat gue ya. Ini udah M4 guys, bayangin ya. M3 aja udah gede banget, udah ngebut banget nih. Dia M4. Bisa colokin ke sini. Bener. 10 juta doang. Bener, tapi internal 256. Kita harus upgrade ke 512 dulu. Oh ya. Kalau nggak bisa dipakai kalau Iya, gua betul, sih ya. Terus yang menarik itu dia udah 16 neural engine gitu, kayak 16 core neural engine. 10 core di GPU dan di CPU-nya itu kayak udah surga sih sebetulnya. Iya. Udah pasti kuat buat ngapa-ngapain aja. Jadi sangat amat menarik. Tapi yang buat gua lebih menarik itu adalah si MacBook Air. Karena MacBook Air-nya itu varian baru yang tadi itu. Karena MacBook Air itu base modelnya jadi 16 GB. Dan kalau misalkan di up M3 ke 16512 itu harganya jadi lebih murah daripada MacBook M4. Oh iya, ambil untungnya dari situ ya. Jadi lebih untung di situ ya. Selisih 6 juta. Lumayan. Jadinya gue cukup menimbang kayaknya ini bener juga nih si M3 MacBook Air. Cuma kayaknya nanggung deh. M4 aja deh. Nanti kalau misalkan ada rezeki ya, kalau mau kayaknya kemungkinan gue akan ke negara-negara itu nanti. Oh, jadi lebih murah ya. Iya, Olin kan ke situ nanti November akhir kan. Iya, November. Gue kayaknya Desember. Maksudnya negara-negara situ negara-negara yang ada Apple Store ya guys. Iya, negara-negara yang ada Apple Store-nya. Ya, jadi itu cuma lumayan menarik, dan jangan sampai pemerintah nih ya, jangan sampai udah harus rilis tapi nggak rilis gara-gara TKDN. Iya, betul. Tolonglah diusahakan lah ya, karena dia tuh perhitungannya TKDN ini per bulan. Jadi kalau misalkan bulan ini akhir bulan maksudnya dalam bulan ini nggak masuk, berarti dia harus tunggu ke bulan berikutnya. Bulan berikutnya nggak masuk, berarti harus tunggu di Januari gitu terus. Terus saya undur terus sampai tahun depan, jangan sampai ya. Apple tolong. Kenapa kita beritanya lagi masif? Karena pergantian bulan. Waduh, 43 menit. Wah, kita sudahi. Panjang banget nih. Tapi ya itulah kurang lebih ya si perilisan kali ini ya, yang menarik dari Apple dan juga TKDN ini. Gimana pendapat kalian? Karena masih banyak juga yang ngebela. Harusnya banyak yang ngikutin. Iya. Tapi banyak juga yang bingung kenapa TKDN itu penting. Ada juga yang kayak ya gitulah mereka komen-komentarnya. Jadi kalian kalau mau beropini ya yang ngikutin. Soalnya di Instagram kita banyak yang berantem. Apalagi. Tapi dihapus komen ujung-ujungnya. Karena ngebelain Apple ya, langsung diserbu. Goblok lu ya. Langsung dihapus komentarnya. Takut karena memang sekarang positioning kita untuk ngeliat ini emang sensitif kok. Iya. Ini karena kita juga saingannya juga nggak selain sama konsumen nih, sama fanboy dari Apple juga. Bener. Nih. Tapi gue berpihak ke pemerintah lah kali ini lah. Iya, karena memang sebenarnya ini harus ditegakkan sih ya. Iya betul. Dia minta 50 tahun tax free tuh kayak gimana sih logika lu di kepala tuh? Tolonglah Apple. Gak mungkin lah kita ada pendapatan dari Apple yang penjualannya luar biasa gede. Ya cuman kamu lah aktor utama di dunia ini. Iya. Tolonglah ya Apple ya. Udahlah, segitu aja lah video kali ini. Sampai jumpa di news berikutnya. Bye. Dadah.